Pov Arhan. Sebelum menikah dengan Dena, aku adalah laki-laki bebas. Sebagai seorang CEO yang mempunyai segalanya, aku selalu dikejar-kejar oleh banyak wanita di luar sana. Namun kebebasanku seketika terenggut saat aku dijodohkan dengan seorang wanita yang bukan tipeku. Wanita dengan penampilan tomboy dan bermulut pedas, bahkan saat pertama kali kami berjumpa pandangannya seolah mengejekku. Tapi siapa yang berani melawan papa, dan pada akhirnya aku menyetujui pernikahan itu dengan syarat harus dirahasiakan dari publik. Setelah menikah, istriku itu ternyata sangat berbeda dari perkiraanku. Wanita itu seolah mempunyai dua kepribadian. Di sisi lain, wanita itu terlihat sangat dingin dan angkuh, tapi terkadang sangat perhatian dan ceria. Aku juga tidak pernah menginginkan pernikahan ini, tapi apa dayaku tak bisa menolaknya. Jadi bisakah kita saling mengenal, paling tidak kita bisa menjadi teman. Ucapnya kala itu, dan semenjak itu kami menjadi akrab dan dekat. Meski aku belum mencintainya, tapi apa salahnya aku belajar menyukainya. Ternyata jika sudah mengenalnya, Dena wanita yang hangat dan pengertian. Wanita itu selalu menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik, meski ia tidak pernah mengatakan kalau mencintaiku, tapi aku tahu dia selalu menatapku dengan penuh cinta. Selama 1 tahun pernikahan, kami benar-benar hidup seperti sahabat, dan di saat aku akan membuka hatiku padanya, tiba-tiba seseorang masuk dalam rumah tangga kami. Sarah, adik tiri dari istriku itu, tak henti-hentinya menggodaku. Bahkan wanita itu rela telan J** di depanku agar aku jatuh dalam pelukannya. Pondasi cinta yang baru kubangun seketika runtuh saat aku membukakan pintu untuk wanita lain. Dan di saat hubungan terlarang kami diketahui oleh istriku, wanita itu seketika murka. Ada perasaan bersalah di hatiku karena sudah menyakitinya, namun surga yang ditawarkan oleh Sarah juga begitu menggodaku. Namun aku juga tidak menyangka, ternyata istriku sedang hamil, padahal selama ini aku tidak pernah menyentuhnya. Ada perasaan kecewa, marah dan cemburu saat itu. Tapi Sarah berusaha meyakinkan agar aku segera menceraikan kakaknya tersebut dan segera menikahinya. Saat kami sudah resmi bercerai, hatiku tiba-tiba kosong. Aku merasa separuh jiwaku telah pergi, namun aku berusaha untuk melupakannya dan fokus dengan hubunganku bersama Sarah, wanita pilihanku. Tapi meski begitu, aku masih saja sering diam-diam mencari tahu kabarnya. Bahkan saat mantan istriku itu melahirkan, aku memaksa menemuinya. Untuk menebus rasa bersalahku, aku membiarkan wanita itu menggunakan namaku sebagai administrasi bayinya kala itu, yang entah anak siapa karena Dena selalu bungkam jika kutanya. Dan semenjak saat itu aku tidak pernah menemuinya lagi. Aku berusaha untuk melupakannya dan fokus dengan hubunganku bersama Sarah. Namun ternyata Sarah tidak sebaik perkiraanku. Wanita itu berubah sejak kami bersama dan diam-diam ternyata bermain api di belakangku dengan pria lain. Tentu saja aku langsung murka lalu meninggalkannya begitu saja. Pantang bagiku seorang Arhan Bagaskara mengemis cinta. Tapi sepertinya itu tidak berarti untuk mantan istriku. Setelah 1 tahun tak pernah bertemu dengannya, ternyata debaran di hati masih tersisa. Pantaskah bagi pendosa sepertiku mengharapkan maafnya dan memintanya untuk kembali? Namun sepertinya terlambat. Wanita itu masih sangat membenciku dan dia lebih memilih menikah dengan ayah biologis putranya. Sejak saat itu aku lebih memilih mundur dan mencoba menjalin hubungan dengan beberapa wanita. Tapi sepertinya sejak lama hati ini sudah terkurung oleh kisah masa lalu hingga membuatku tersiksa. Suatu hari aku merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhku, dan setelah menjalani pemeriksaan, dokter mengatakan ada kanker bersarang di tubuhku. Dan semenjak itu duniaku berubah. Hari-hariku selalu kuhabiskan di rumah sakit. Meski aku tahu hidupku tidak lama lagi, tapi paling tidak di sana rasa sakitku bisa teratasi. Saat aku sedang bosan di kamar dan berjalan-jalan di taman, tiba-tiba aku melihat seorang wanita yang selalu kurindukan ada di sana. Namun tidak sendirian, wanita itu bersama suaminya dan bayinya yang baru saja ia lahirkan beberapa hari yang lalu. Aku senang melihat kebahagiaan di wajahnya. Namun hatiku juga perih karena bukan aku yang berada di sampingnya. Setelah aku mencoba mengikhlaskan perasaan ini, tiba-tiba aku melihat wanita itu selalu menangis di depan ruang ICU. Setelah aku cari tahu, ternyata suaminya sedang kritis saat ini. Entah aku harus senang atau sedih, namun saat melihatnya seperti itu hatiku juga ikut sakit.
Beberapa hari aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan, namun hari itu aku memberanikan diri untuk menyapanya. Aku pikir dia akan bereaksi seperti sebelumnya, memandangku dengan kebencian. Namun aku salah, awalnya dia terkejut melihatku lalu selanjutnya nampak kekhawatiran di wajahnya. Tentu saja hatiku sangat senang, dia khawatir padaku dan mengatakan sudah memaafkanku dengan sedikit senyuman tipis di bibirnya. Aku ingin sekali memeluknya untuk terakhir kalinya, karena tubuh ini semakin lemah dan entah sampai kapan bisa bertahan. Namun ia menolaknya demi kesetiaannya pada sang suami, sungguh aku sangat iri pada laki-laki itu. Dan semenjak saat itu, aku tidak pernah menemuinya lagi. Karena untuk bergerak pun aku sudah tidak sanggup. Aku tahu hidupku akan berakhir dan aku ingin di akhir hidupku ada sesuatu yang bisa kuberikan untuk kebahagiaannya. Akhirnya aku membuat surat wasiat, jika aku tiada nanti aku ingin mendonorkan jantungku pada laki-laki yang begitu Dena cintai. Dan keputusanku itu tiba-tiba membuatku sangat bahagia di akhir hayatku, karena akan ada sebagian dari diriku yang akan menjadi milik wanita itu, yaitu debaran jantungku. Of author. Dokter, si siapa yang sudah mendonorkan jantungnya untuk suamiku saya? Tanya Dena saat dokter memberitahukan sudah ada pendonor untuk suaminya. Benar dok, siapa orang berhati mulia itu? Tanya Putri. Kami akan memberitahukannya setelah operasi selesai, Nyonya. Sahut dokter tersebut, kemudian segera berlalu ke ruang operasi. Ma, Pa. Dena nampak sangat terharu, ia langsung memeluk kedua mertuanya tersebut. Semoga surga balasannya bagi orang itu, nak. Ucap Putri kemudian. Beberapa jam setelah itu, dokter mengatakan operasi berjalan dengan lancar dan tinggal menunggu pasien sadar kembali. Nyonya, ini ada sebuah surat dari pendonor Tuan Edgar. Dokter menyerahkan sebuah surat pada Dena keesokan harinya. Dengan tangan gemetar ia menerima surat tersebut, ia akan membukanya bersama suaminya nanti. Dok, kenapa suamiku belum juga siuman? Tanyanya kemudian. Sabar ya Nyonya, tidak lama lagi pasti segera siuman. Keadaan pasien sudah mulai membaik dan tinggal pemulihan saja. Sahut dokter tersebut. Dan benar saja tak berapa lama kemudian Edgar nampak membuka matanya dan ia langsung tersenyum saat pertama kali melihat sang istri. Sayang. Panggilnya. Dena yang sedang bermain ponsel, seketika mengangkat kepalanya saat Edgar memanggilnya. Sayang, kamu sudah bangun? Saking senangnya Dena langsung memeluk Edgar hingga membuat laki-laki itu meringis. Maaf, sakit ya. Dena merasa bersalah, ia lupa suaminya itu habis melakukan operasi besar. Enggak, entahlah jantungku merasa berdebar-debar saat kamu memelukku. Sahut Edgar sembari terkekeh dan itu membuat semua orang yang ada di sana ikut tergelak. Dasar gombal, tapi aku senang akhirnya kamu bangun lagi. Sahut Dena dengan berkaca-kaca menatap suaminya. Aku tidak gombal atau sedang merayumu sayang, entahlah bahkan saat melihatmu saja jantungku sudah berdebar-debar seperti aku sedang jatuh cinta lagi. Ucap Edgar yang langsung membuat semua orang di dalam sana terkekeh dan itu membuat Dena nampak tersipu. Kamu seperti orang kerasukan saja. Ledek Dena. Kalau seperti ini terus, aku ingin kerasukan setiap hari sayang karena aku jadi makin cinta sama kamu. Sahut Edgar jujur, karena saat ini ia memang merasakan jantungnya selalu berdebar-debar hanya saat menatap sang istri. Mungkin itu pengaruh dari operasi yang sudah Anda lalui Tuan, tapi dari hasil pemeriksaan jantung Anda sangat baik. Ucap dokter tersebut memberi pendapat. Baiklah, kalau begitu kami permisi dahulu. Ucapnya kemudian, setelah itu dokter tersebut segera meninggalkan ruangan Edgar. Setelah mendengarkan cerita dari Dena maupun keluarganya, Edgar sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup. Sayang, ngomong-ngomong siapa yang mendonorkan jantungnya untukku? Aku harap siapapun itu akan mendapatkan surga sebagai balasannya. Ucap Edgar. Aku tidak tahu, tapi orang itu memberikan ini. Dena mengulurkan sebuah amplop berwarna putih yang masih belum terbuka sama sekali. Baiklah, sepertinya kita harus tahu siapa orang itu. Edgar langsung mengambil amplop tersebut lalu membukanya. Di waktu lain.
Hey bro, semoga di saat kamu membaca tulisanku ini kamu sudah sehat kembali dan tentunya aku sudah berada di tempat lain sekarang. Dana dan Edgar nampak saling bertatapan saat baru membaca sepenggal isi surat tersebut, kemudian mereka melanjutkan membacanya kembali. Aku hanya ingin memohon tolong jaga kekasih hatiku dengan baik, sayangi dia dan jangan pernah menyakitinya. Ingat, setiap detak jantungmu adalah milikku yang hanya akan kupersembahkan pada kekasihku. Untukmu kekasihku, terima kasih sudah memaafkanku, meski ragaku sudah tiada tapi cintaku akan selalu menyertaimu. Terima kasih sayang sudah pernah mencintaiku dengan tulus, I love you. I love you Dana Winata. Dana nampak sangat terkejut saat membaca pesan tulisan tangan Arhan tersebut, ia tidak menyangka Arhanlah yang telah menjadi pendonor untuk suaminya. Itu berarti laki-laki itu kini sudah tiada. Seketika ia menyesal kenapa waktu itu tidak memberikan permintaan terakhirnya. Dana merasakan sesak luar biasa, ingin sekali ia menangis bagaimanapun juga dulu ia pernah mencintai laki-laki itu dengan sepenuh hati. Banyak kenangan manis yang sudah mereka lalui waktu itu, sebelum akhirnya laki-laki itu mengkhianatinya. Namun ia menahannya agar suaminya tak kecewa jika mengetahui bagaimana perasaannya saat ini. Aku sangat cemburu, sayang. Lirih Edgar, ia nampak menghela napasnya dengan berat. Maaf, aku tidak pernah tahu jika pendonor itu adalah Arhan. Waktu itu kami semua sedang putus asa apalagi saat keadaanmu mulai melemah jadi kami tidak mencari tahu dulu. Ucap Dana, ia takut suaminya itu tidak bisa menerimanya. Aku cemburu, ternyata cinta Arhan padamu lebih besar bahkan dia rela sebagian dari dirinya hilang hanya demi membuatmu bahagia. Edgar nampak tersenyum sinis, ia jadi merasa bersalah saat ini karena sebelumnya telah membenci laki-laki itu. Kamu tidak marah? Dana mengerutkan dahinya menatap laki-laki itu. Kenapa aku harus marah, sayang? Justru aku sangat berterima kasih padanya, berkatnya aku mendapatkan satu kesempatan memilikimu kembali. Aku pasti akan menjaga jantung ini untukmu. Kali ini Edgar mengulas senyumnya dengan lembut. Menangislah jika ingin menangis. Imbuhnya lagi saat melihat istrinya itu berkaca-kaca menatapnya. Dana yang sedari tadi menahan sesak di dadanya, akhirnya tumpah juga di dalam pelukan suaminya. Edgar nampak mengusap lembut punggung istrinya, meski kini jantung yang berdetak di dalam tubuhnya adalah milik Arhan ia tak mempermasalahkannya. Justru ia bersyukur karena ia merasa semakin mencintai istrinya itu, ia dan Arhan seolah bersatu dalam jiwa yang sama untuk mencintai wanita itu. Beberapa hari setelah Edgar sehat dan diperbolehkan pulang, ia nampak kembali ke kantornya. Hampir 2 bulan ia meninggalkan kantornya tersebut yang saat ini digantikan oleh sang ayah. Pihak berwajib sudah menyelidikinya sekali lagi Tuan sesuai permintaan Anda, tapi memang tidak ditemukan unsur sabotase dalam kecelakaan yang dialami oleh Tuan Edgar waktu itu. Ucap Juno pagi itu pada tuan besarnya. Itu benar, Pak. Maaf itu semua kelalaianku, waktu itu Juno sudah mengingatkanku jika mobilku sudah waktunya untuk servis rutin, hanya saja waktu itu aku terlalu sibuk membuat pesta kelahiran anakku. Ucap Edgar saat baru masuk ke dalam ruangannya. Edgar, kenapa kamu datang ke kantor? Kamu sudah baik kan? King nampak terkejut saat tiba-tiba putranya itu masuk ke dalam ruangannya yang memang sebelumnya tidak tertutup rapat. Aku sudah sangat sehat Pak dan aku sangat rindu untuk bekerja lagi. Sahut Edgar meyakinkan. Apa kamu sudah periksa kembali ke dokter? Tanya sang ayah khawatir. Sudah, semalam dan aku baik-baik saja. Sahut Edgar. Syukurlah, perusahaan ini membutuhkanmu. Sepertinya Papa sudah terlalu tua hingga sudah tidak ada lagi ide-ide cemerlang dalam memajukan perusahaan ini. Ucap King seraya menghela napas panjangnya. Bilang saja Papa hanya ingin bermain-main dengan anak-anakku. Cibir Edgar bernada menggoda. Itu salah satunya Elkan dan Elsa begitu menggemaskan. Sahut King seraya bangkit dari duduknya. Setelah berbincang sebentar, laki-laki parubaya itu pamit untuk pulang dan mulai hari ini ia menyerahkan kembali perusahaan pada sang putra. Semenjak saat itu Edgar terlihat sibuk dengan pekerjaannya, karena ada beberapa pekerjaan yang menumpuk. Jangan terlalu lelah, sayang. Ucap Dana malam itu saat sang suami baru pulang bekerja. Apa anak-anak sudah tidur?
Tanya Edgar seraya menggandeng sang istri masuk ke dalam kamarnya. Mereka sudah tidur, tadi Elsa sedikit rewel namun sekarang sudah tidur nyenyak. Sahut Dena. Aku sudah menyiapkan air hangat, cepat mandilah. Imbuhnya lagi. Baiklah. Sahut Edgar, setelah itu melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar mandi. Beberapa saat kemudian laki-laki itu keluar dengan handuk melilit di pinggangnya, sisa-sisa tetesan air terlihat masih membasahi tubuh kekarnya dan itu membuat Dena yang sedang duduk bersandar di headboard ranjangnya nampak menelan salivanya. Sudah 3 bulan semenjak ia melahirkan, mereka belum melakukan ritual suami istri karena dokter melarang suaminya melakukan gerakan fisik yang berlebihan. Aku akan mengambilkan pakaian untukmu. Ucap Dena saat sang suami melangkahkan kakinya menuju walk-in closet. Namun Edgar langsung menahan tangannya. Aku tidak ingin ganti baju, sayang. Sahutnya seraya menatap lekat sang istri. Apa kamu sudah selesai? Imbuhnya lagi dengan tersenyum nakal. Seminggu yang lalu setelah dokter memastikan dirinya sehat seperti sedia kala, ia sangat senang dan siap bertempur. Namun sang istri justru mendapatkan tamu bulanannya. Aku. Dena mendadak gugup, terlalu lama tak disentuh oleh sang suami ia jadi merasa malu seperti seorang perawan. Tentu saja kamu sudah bersih sayang, ini adalah hari ke-8. Potong Edgar yang membuat Dena langsung bersemu merah, ternyata untuk urusan hal itu suaminya sangat hafal. Melihat istrinya itu nampak malu-malu, Edgar menjadi gemas sendiri. Lalu ditariknya pinggang wanita itu mendekat hingga kini tak ada celah di antara mereka. Kemudian ia langsung mengangkat tubuh wanita itu lalu membawanya ke atas ranjangnya. Sayang aku berat. Pekik Dena, ia masih saja khawatir dengan kesehatan suaminya. Aku sudah sangat sehat sayang, sahut Edgar nampak bersemangat. Dan benar saja malam itu mereka melakukannya sepanjang malam, seolah mengganti hari-hati yang telah terlewatkan sebelumnya. Keesokan harinya. Mama! Teriak Elkan. Dena yang masih mengantuk karena baru tidur dini hari, nampak mengerjapkan matanya saat mendengar suara anaknya memanggilnya. Astaga sayang, apa yang kamu lakukan? Dena langsung beranjak dari ranjangnya lalu berlari ke arah Elkan saat melihat bocah kecil itu mendorong kereta sang adik. Ini bahaya, sayang. Tegur Dena seraya mengambil Elsa dari dalam kereta tersebut, bisa-bisanya bocah kecil itu menganggap kereta adiknya bagaikan mainan mobil-mobilannya. Meski kadang cara bicara Elkan sok dewasa, tapi tetap saja tingkahnya masih seperti anak-anak. Adik menangis mama, bibik maci ambil air panas di bawah. Ucap Elkan dengan polos. Baiklah, terima kasih ya sudah jaga adik. Sahut Dena, lalu mengajak kedua anaknya itu naik ke atas ranjangnya. Edgar yang baru keluar dari kamar mandi langsung terkekeh saat melihat kedua anaknya sudah berada di dalam kamarnya. Ia langsung ikut bergabung dengan mereka, sungguh ia sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga kecilnya. Saat menatap sang istri yang sedang bercanda dengan kedua anaknya, Edgar nampak mengulas senyumnya. Entah kenapa setiap menatap wanita itu ia selalu berdebar-debar seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Terima kasih Arhan, aku merasakan cintamu begitu besar pada Dena hingga membuatku merasa selalu jatuh cinta padanya.